Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, yang berguna buat yang lain, silahkan teman-teman share via Facebook, Twitter, atau Instagram. Sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi kebaikan, berbagi info kebaikan buat yang lain ya. Kita coba untuk mengamankan para retail dari ulahnya para bandar ya. Baik, kalau teman-teman yang masih baru masuk dan masih bingung mulai belajar dari mana, nanti teman-teman lihat di video ini, belajar investasi atau trading saham IDX dari awal. Di situ saya listkan video-video yang penting buat teman-teman belajar dari awal. Silakan nanti ikuti saja list yang ada di situ ya. Baik, saya akan bedah rahasia trading kah, investasi kah. Intinya saya kasihkan semua di sini. Harusnya setelah ini teman-teman bisa mandiri, itu yang pertama. Terus harusnya teman-teman tidak perlu tanya sana sini. Terus harusnya teman-teman bisa aman. Yang saya khawatirkan kalau teman-teman masuk di saham-saham gorengan itu, teman-teman cuma nyangkut. Saya kadang cuma khawatir sendiri pada teman-teman saat masuk di saham-saham gorengan. Ya, intinya kalau teman-teman trading di saham-saham gorengan, seperti saya sudah share di video rambu-rambu trader saham ya, ikuti saja rambu-rambunya biar teman-teman aman ya. Oke, baik, saya akan coba bahas beberapa hal yang perlu teman-teman kaji, entah teman-teman sebagai seorang trader kah atau seorang investor kah. Pada RTI sebenarnya apa saja yang perlu teman-teman cermati biar tidak terkecoh pada saham kayak semacam NV yang tiba-tiba retail jadi pemegang saham terbesar, bandarnya sudah pada kabur. Oke, saya akan pakai, jadi kalau di RTI kan tampilannya seperti ini. Misalkan saya pakai sing ya, coba sing misalkan di sing ini kan tampilan awalnya seperti ini. Biasanya kalau di bagian awal ini, kalau ada saham sedang ada masalah, bagusnya itu RTI sudah menambahkan tambahan, misalkan kayak NV lah, biasanya ada notasi di bagian depan yang bisa teman-teman pakai. Oh, berarti sahamnya sedang ada masalah, so hati-hati. Saat ada notasi di RTI seperti ini, lebih baik teman-teman hindari. Kalau bagi saya, detailnya juga sama, ada notasi. Ini tambahan baru di RT yang menurut saya menarik, bisa teman-teman pakai. Kita akan coba pakai screenshot saya aja ya, karena saya harus mencoba menjelaskan. Saya pakai screenshot saya saja. Oke, kita coba mulai. Oke, misalkan saya pakai HMSP. Di bagian overview, apa saja yang perlu teman-teman cermati selain notifikasi tadi? Yang pertama, ini di bagian yang saya lingkar ini ada PR, price earning ratio. Di sini kalau MSP PR-nya 14,34. Kalau bagi seorang value investor atau trader molor, trader swing, PR dianggap asik itu kalau 10 ke bawah. Jadi potensinya asik tuh kalau 10 ke bawah. Kalau sampai 20 ke atas biasanya kita anggap dia over value. Kalau 10 ke bawah berarti kita anggap dia under value. Kalau PR-nya 10 berarti harga wajar, seperti itu.
Nah, tapi juga kita harus memperhitungkan ada perhitungan ROE dan ROA-nya, terus perhitungan lain, karena juga kalau seorang value investor patokannya bisa PER sama PBV. Cuma kalau bagi seorang trader maka ada patokan lain yang bisa teman-teman cermati pada ROE-nya dan segala macam, termasuk pada tingkah bandar mereka mengakumulasi dari harga berapa. Nanti di terakhir saya tambahkan lagi penggunaan yang ada di Yahoo Finance. Oke. Apalagi selain bagian PR ini di bagian overview. Di bagian pergerakan harganya. Jadi teman-teman cek pergerakan harganya. Jadi harga saham sekarang pada posisi berapa? Misalkan kita ke RPI dulu ya. Misalkan tadi yang SING tadi. Kita coba cek SING. Teman-teman jangan cuma mengamati pergerakan harga pada satu hari untuk melihat sebetulnya harganya mau ke arah mana. Teman-teman cermati di bagian 1 minggu. Arahnya kemana sebetulnya SING ini. Kalau 1 minggu ini arahnya dia down. Kita coba lihat pergerakan 1 bulan. 1 bulan memang dia posisinya dari pucuk terus dia sedang down. Oke, kita coba lihat. Memang hasilnya dari bulan April itu SING digerakkan naik lumayan tinggi sampai 191 terus ditarik turun. Kita coba cermati sampai ke level 5 tahun untuk melihat potensi dan resikonya ya. Kita coba cermati dalam rentang waktu yang lebih lama pergerakan harganya untuk coba memprediksi seperti apa potensi dan resikonya. Oke. Kita balik ke sini lagi. Itu hal kedua yang harus kita cermati di bagian overview. Kita lihat lagi di ini yang tadi saya bilang, lihat pada rentang yang lebih lama ya. Terus di bagian overview teman-teman bisa tarik ke bawah, ada bagian market dip. Di bagian market dip ini ada list harga di bagian bid. BVOL itu bid volume. Terus ada bagian ask. Kalau bagian bid itu harga tawar dari orang yang mau membeli sahamnya. Kalau di bagian ask biasanya dibilangnya offer ya. Di bagian ask ini harga jual orang yang punya barangnya. Jadi kalau bid itu harga tawar, ask itu harga jual yang punya barangnya. Mengapa perlu untuk mencermati bagian bid sama offer? Bagian bid sama offer itu penting untuk melihat potensi pasarnya sebetulnya maunya bergerak ke arah mana. Biasanya kalau volume di BVOL itu biasanya kalau di RT itu 5 teratas diakumulasi dihitung. Kalau 5 teratas di bagian bid itu lebih gendut daripada bagian ask atau offer, biasanya harga kecenderungannya akan bergerak naik. Kalau yang lebih gendut di bagian offer atau ask, biasanya harga cenderung akan bergerak turun. Itu biasanya 75% benar pada saham-saham yang liquid. Kayak contoh HMSP ini. Itu 75% benar. Biasanya pada saham-saham yang kurang liquid sering ada tipuan bid sama offer. Kadang bidnya besar tapi arahnya justru turun, atau offernya besar tapi arahnya justru naik. Untuk menyikapi itu caranya seperti apa? Teman-teman harus lihat di bagian bawahnya lagi, di bagian price fall frequency ini. Ini adalah transaksi yang terjadi, jual beli yang terjadi pada harga berapa, volume lotnya berapa, frekuensinya berapa kali. Kalau teman-teman lihat justru pergerakan harga meskipun di bid itu tebal, jumlahnya besar, tapi ternyata geraknya ke kiri atau cenderung harganya turun, itu berarti sebetulnya market memang ingin kita bisa berasumsi bahwa market memang ingin naik karena volume di bid itu gendut-gendut. Tapi
penggerak harga atau market mover masih menginginkan dia turun seperti itu. Jadi ini juga penting buat teman-teman amati, khususnya untuk teman-teman trader ya. Di bagian price fall frequency ini harga dan jumlah saham yang sudah deal atau finish terjadi, terjual dan terbeli. Oke. Itu bagian overview perlu teman-teman cermati. Terus penting buat teman-teman trader ataupun investor untuk melihat bagian news. Fungsinya untuk mencoba melihat berita terbaru, apakah emiten saham sedang ada masalah atau tidak. Jadi teman-teman tidak terkecoh membeli saham yang sedang bermasalah, saham dari emiten saham yang sedang bermasalah. Oke. Di bagian news ini apa yang perlu teman-teman cermati? Ya berita-berita terbaru. Biasanya kalau buat seorang teman-teman trader, berita bagus kecenderungannya akan membuat harga naik, berita buruk kecenderungannya akan membuat harga turun. Jadi news ini penting khususnya buat para trader, buat investor juga penting. Yang perlu saya tekankan justru pada sini, pada perubahan kepemilikan saham. Di sini penting khususnya untuk menghindari saham-saham yang sedang dilepas oleh pemiliknya, karena kalau sampai ownernya saja melepas sahamnya, bagaimana mungkin saya bisa berasumsi bahwa perusahaan dalam keadaan baik-baik saja. Jadi pola pikirnya seperti itu. Apalagi kayak sampai NV sehingga semua saham yang dimiliki oleh ownernya sudah dilempar ke publik. Apa iya perusahaan masih akan bergerak? Kan seperti itu. Kalau kita klik nanti hasilnya akan seperti ini. Di sini nanti teman-teman bisa akan dapat info apakah emiten sahamnya, karena kalau tiap ada perubahan kepemilikan saham khususnya buat pemilik yang memiliki saham lebih dari 50% selalu akan tercatat di sini. Kalau sampai owner justru malah sedang membeli sahamnya dari perubahan kepemilikan saham ini, kita bisa ikut-ikutan untuk membeli sahamnya untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan setelah ownernya membeli saham, memborong sahamnya. Kalau malah ownernya menjual sahamnya, lebih baik hindari dulu buat teman-teman yang trading. Atau kalaupun trading, siapkan pengaman ketat. Oke? Jadi amati bagian itu. Selanjutnya teman-teman lihat di bagian CA News, di sampingnya news itu ada CA News. Di sini apa yang perlu kita coba cermati? Kita lihat di bagian laporan bulanan registrasi pemegang saham. Di sini ada info jumlah sahamnya berapa, pemiliknya siapa, berapa persen, publik berapa persen, itu akan ada. Dan itu tiap bulan harusnya dilaporkan oleh emiten saham. Sampai emiten saham tidak melaporkan, maka lebih baik jangan beli sahamnya, hati-hati saja. Oke. Ini penting untuk jangan sampai teman-teman terjebak pada saham seperti NV ini ya. Terus hal penting yang lain yang perlu teman-teman lihat di RTI bisnis, apalagi di bagian profile ini. Di bagian profile ini RTI ada tambahan yang cukup bagus. RTI menambahkan berita tentang info tentang sektor emiten sahamnya apa, subsektornya masuk apa. Ini bagus. Ini juga bisa buat pegangan teman-teman. Wah, ini potensi bisnisnya menarik enggak ke depan dari melihat sektor sama subsektor yang dijalankan oleh emiten saham tersebut ya. Apalagi yang perlu dilihat di bagian IPO price. Biasanya kalau saham labanya masih tetap bagus atau perusahaan masih berjalan bagus dan masih mendulang laba, tapi harganya ditekan turun, under value, biasanya pada suatu saat harga akan ditarik sampai naik sampai ke harga IPO-nya. Suatu saat kalau memang labanya masih bertumbuh dan emiten saham tersebut masih bagus keuangannya. Oke. Terus apalagi yang perlu dilihat? Di bagian shareholder composition. Di sini penting untuk melihat seperti kasusnya NV ini. Biasanya seperti kasus NV kan seperti ini.
kepemilikan saham di masyarakat sudah sampai 93%. Itu artinya saat ini pengendali NV itu bukan perusahaannya sendiri. Jadi entah ini perusahaannya masih ada atau enggak. Jadi pengendalinya masyarakat kita yang saat ini jadi pengendali saham NV. Lah, kalau bandar pada keluar terus bagaimana caranya harga bakalan naik, ya kan? Kalau saya biasanya patokan seperti ini, saya akan cari saham-saham yang di publik jumlahnya tidak lebih dari 40%. Analoginya seperti apa? Jika ada perusahaan atau orang, perorangan atau perusahaan yang mau memegang atau organisasi yang mau memegang saham tersebut dalam jumlah besar, saham di publik cenderung kecil, maka saya bisa percaya bahwa perusahaan tersebut masih bagus. Karena holdernya saja masih percaya bahwa perusahaan masih bakalan berkembang bagus. Analoginya seperti itu. Kalau sampai saham di publik lebih besar daripada saham holdernya, apa ya kita bisa percaya bahwa saham tersebut sebetulnya perusahaan bagus? Contohnya itu kayak apa ya? Ini saya contohkan. Kalau teman-teman yang pegang KPIG. Waduh, sebentar. Ini ternyata internetnya mati, bro. Ya, nanti teman-teman cek di bagian KPIG ya. KPIG itu MNC ternyata nggak pegang besar, bro. Jadi bagaimana saya percaya bahwa KPIG itu bagus? Karena MNC sendiri tidak pegang besar, meskipun harganya sekarang under value. Jadi bagi saya tetap berpatokan kalau barang bagus siapapun berani hold banyak. Kalau orang yang punya saja nggak berani hold banyak, bagaimana saya percaya kalau barangnya bagus? Analoginya seperti itu ya. Sebentar ya, nanti coba teman-teman cermati sendiri yang KPIG. Ntar saya aktifkan dulu. Terus bagian apa lagi yang menarik buat dicermati? Sudah ya. Sudah. Setelah di bagian shareholder ini, di bagian bawah itu juga penting buat teman-teman cermati. Jumlah pemegang saham tiap bulan, apakah jumlahnya cenderung naik atau turun, itu bisa teman-teman cermati di sini. Kalau minus ini berarti jumlahnya turun. Semakin analoginya seperti ini. Semakin banyak orang yang memegang sahamnya, itu berarti jumlah saham di publik semakin sedikit. Semakin sedikit jumlah saham di publik, harusnya secara ekonomi, harga saham harusnya bergerak naik. Analoginya kan seperti itu. Jadi cermati ini juga buat teman-teman yang sedang trading untuk coba mendulang untung dari trading teman-teman. Kita coba cek KPIG. Ya, KPIG profilnya. Iya, kok lelet, bro. Nah, teman-teman bisa lihat KPIG MNC saja cuma pegang 17%. Masyarakat pegang 52%. Bagaimana saya percaya kalau KPIG bagus kalau seperti ini ceritanya ya. Oke. Oh iya, ini teman-teman bisa lihat kayak misalkan ini jumlah pemegang sahamnya per bulan ada infonya di RTI. Itu bagus buat teman-teman. Oke. Nah, khususnya buat teman-teman trader, selain mencermati yang ada di RTI ini, teman-teman juga penting untuk mencermati pergerakan harga dari emiten saham tersebut pakai Yahoo Finance. Nanti saya link Yahoo Finance ini saya kasihkan di kolom keterangan. Silakan teman-teman pakai. Saya kasih gratis lah. Biasanya saya jual. Ya.
Tampilannya akan seperti ini. Di sini sudah ada indikator stokastik, terus ada X juga. Silakan nanti teman-teman pakai ya. Kalau teman-teman misalkan pengen merubah saham yang mau teman-teman amati, teman-teman klik di bagian ini yang saya lingkari, klik di bagian situ. Nanti teman-teman akan masuk ke halaman seperti ini. Nanti teman-teman tulis kode saham yang mau teman-teman cermati, tapi dikasih titik sama JK. Jadi contohnya Nelly.jk, terus enter. Nanti teman-teman akan masuk ke emiten sahamnya yang teman-teman cermati, oke? Apa yang perlu teman-teman cermati di bagian ini? Indikatornya kan sudah banyak. Indikator yang paling asik sih biasanya saya pakai Bollinger Band, terus Super Trend ini untuk ngecek ada pergerakan pembelian yang membuat mungkin balik arah atau enggak, seperti itu. Biasanya yang paling simpel adalah mencoba mencermati bagian volumenya. Ini saya lingkari. Semakin banyak, kalau hijau itu, kalau bagian volume ini, kalau hijau berarti banyak yang membeli, kalau merah berarti banyak yang menjual. Semakin banyak orang membeli, secara konsep ekonomi semakin sedikit barang yang akan diperjualbelikan karena sudah diakumulasi. Intinya kan seperti itu. Semakin sedikit barang di pasar, harusnya harga akan bergerak naik. Ini contoh seperti Tins ini, diakumulasi di harga berapa dia? Di harga 750-an, sekarang naik sampai harga berapa? 1.500-an. Gila enggak? Ini yang patut teman-teman mencermati. Oke. Terus selain di bagian volume ini, teman-teman cermati juga di rentang waktu yang lebih lama. Ini yang saya kasih tanda silang, ini ada rentang waktunya. Jadi ada rentang harian, mingguan, bulanan. Lihat di rentang waktu, bahkan menitan juga ada. Lihat di rentang waktunya. Teman-teman bisa menentukan teman-teman mau masuk membeli atau tidak dengan mencoba mencermati itu. Jadi teman-teman mau masuk membeli atau tidak dengan coba juga mencermati dalam rentang waktu yang lebih lama. Itu juga untuk meminimalisir teman-teman dikadali oleh bandar, ya. Ya, intinya seperti itu. Nanti ini link Yahoo Finance-nya, nanti link Yahoo Finance ini akan saya kasih di kolom keterangan, nanti silakan teman-teman pakai. Intinya sebetulnya teman-teman mau trading di saham gorengan ataupun saham yang bagus, terserah teman-teman. Saya cuma mengingatkan, kalau berdagang bagi saya, berdagang barang bagus akan lebih safety buat seorang pedagang daripada berdagang barang yang tidak bagus. Kalau teman-teman mau trading, ya seperti tadi saya bilang, konsep dari rambu-rambu trading yang sudah saya share itu, silakan teman-teman patuhi, hati-hati, jangan melanggar rambu-rambu yang ada teman-teman nanti menangis di belakang. Oke? Ya wis lah. Itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Ya mungkin setelah video ini saya off dulu sekitaran sebulan. Mohon maaf nanti mungkin setelah ini nggak ada video. Kita jumpa lagi lain waktu. Itu saja infonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.